Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala Rasulillah nabil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kita mulai eh, materi mata kuliah bimbingan dan konseling kita di semester 5 ini ya. Tetap istiqomah, tetap semangat dalam menjalankan semua aktivitas-aktivitasnya di baik itu di PLPK mandirinya ya maupun malam ini mengikuti kelas malam ya secara online bersama kita. Sini Bapak akan mereview sebuah buku ya. Bapak sudah dapatkan arahan-arahannya dari dosen Bapak dulu. Ini Bapak Hapudin ya, Bapak Hapudin MPD. Beliau dulu dosen Bapak di STIT Sirajul Falah. Nah, ini sangat penting bagi kita semua mengetahui poin-poin yang nanti akan kita jadikan pembahasan ya. Baik, judulnya adalah pengantar pelaksanaan program bimbingan konseling di sekolah. Ini ditulis oleh Dr. Nadas Dewa Ketut Soekardi yang ditulisnya untuk sebagai panduan bagi guru pembimbing ya, termasuk juga guru kelas ataupun guru ketika kalian itu menjadi wali kelas. Nah, ini baik itu di level SMP, SMA, SMK ya maupun perguruan tinggi. Oke. Nah, ini dibuat pada tahun ya sekitar tahun terlihat di sini ya. Tahun 2022 apa ya? Sekitar tahun itu ya. Tahun 2020 ya mungkin ya. 2020 ya. Bahwa beliau ini memandang sangat pentingnya bimbingan konseling ini, apalagi ketika masyarakat itu semakin maju dengan identitas individu itu semakin rumit, maka kerumitan ini maka diperlukan persyaratan ya mungkin ya untuk diterima sebagai anggota masyarakat, yaitu adalah kematangan mental, psikologi, budaya, ya, kemudian kemampuan bekerja atau vokasional, intelektual dan religinya, ya, keagamaannya. Ini maka perlu adanya gerakan bimbingan konseling di sekolah. Seperti itu. Nah, berangkat dari itu, kemudian buku ini juga untuk mahasiswa ini sebenarnya untuk mahasiswa ya, termasuk kalau kita itu masuk ke selain psikologi ya, ya ini mahasiswa-mahasiswa yang mata kuliah yang relevan ya kalau kita masuknya, termasuk STKIP kalau dulu ya seperti itu sebagai pengantar awalan untuk mengetahui tentang pembimbingan konseling ya. Memang kalau untuk khusus pembimbingan konseling kita harus mengikuti yang namanya pembinaan dari badan-badan tertentu ya di Kementerian Pendidikan. Dulu yang namanya pakai KTSP ya, tapi tidak apa-apa kita coba masukkan nanti ketika kalian masuk ke dalam kurikulum Merdeka untuk saat ini. Nah, di sini ada beberapa bab ya. Nanti kita akan coba masuk ke dalam bab yang dua ini ya. Kita masuk ke dalam dua bab ini. Kita akan coba kupas satu persatu hingga sampai apa namanya di poin-poin diskusi setelahnya. Nah, ini juga ada bab yang lain. Nanti kita akan bahas satu persatu ya tentang kegiatan-kegiatan di bimbingan konseling, dan di dalam bab inilah yang kemudian kita akan jadikan RPS-nya. Seperti itu.
Tentunya di dalam memahami buku ini dan relevansinya dengan keadaan sekarang, kita akan coba masuk dengan jurnal-jurnal yang terbit yang masih segar ya di tahun-tahun 2023 ini. Baik, langsung saja kita harus masuk juga dalam pengantarnya bahwa istilah bimbingan konseling ini sudah sangat populer dewasa ini di sistem pendidikan kita. Ini sangat populer. Ya, apalagi adalah sekolah-sekolah yang sudah menerapkan bimbingan konseling itu secara khusus ya. Tetapi bagaimana kalau sekolah-sekolah itu tidak ada khusus bimbingan konseling? Nah, biasanya yang akan melakukan bimbingan konseling itu adalah guru-guru tertentu yang ditunjuk sekolah, apalagi itu adalah wali kelas. Nah, atau guru ya kalau di pesantren itu wali maskan ya, wali asrama dan sebagainya. Nah, ini masalah yang sangat inti itu pada masyarakat yang seperti kita ini adalah penemuan identitas ini ya, mencari identitas diri itu. Kadang apalagi anak SMP SMA itu sangat dituntut dengan itu. Mereka bahkan bergaul dengan orang-orang yang sembarangan gitu, yang tidak seharusnya mereka pergauli hingga terjerumus pada yang namanya eh, kemerosotan mental ya, baik itu tawuran, kenakalan remaja dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, maka dari itu penting bagi kita ya diselenggarakannya bimbingan konseling di sekolah. Kenapa di sekolah? Karena usia-usia sekolah itulah usia-usia yang sangat penting untuk didekati oleh guru. Ya, kita tahu sendiri bahwa guru ini adalah orang tua. Bahkan omongan guru ini lebih didengar oleh siswa, ya mungkin ya oleh siswa daripada orang tuanya sendiri ya. Nah, seperti itu. Baik. Poin yang kedua adalah kita akan masuk ke dalam sejarah atau latar belakang dari bimbingan konseling. Seperti itu. Nah, bimbingan konseling itu punya sejarah dan latar belakang. Nah, ini kalau menurut buku ini ada di Amerika Serikat untuk pertama kalinya mengenai bimbingan konseling ini. Gitu. Nah, bimbingan konseling ini dimulai dari yang namanya dimulai di Amerika Serikat pada tahun 1908 oleh ini nih, Frank Parson. Maka dia disebut sebagai the father of guidance. Apa itu the father of guidance? Adalah bapaknya bimbingan. Seperti itu ya. Oleh Frank Parson. Seperti itu. Ini ya, Frank Parson ini yang kemudian disebut sebagai bapaknya bimbingan. Nah, ini sangat jelas ketika Frank Parson ini membuat istilah baru bahwa setiap individu ya ditekankan diberikan pertolongan. Untuk apa? Mengenal, paham, mengenal dan memahami berbagai kekuatan dan kelemahan pada dirinya dengan tujuan untuk digunakan sebagai intelijen secara intelijen memilih pekerjaan. Nah, ini memang awal-awalnya bimbingan konseling ini adalah untuk mencari pekerjaan gitu. Tahun 1908 itu akan meletus Perang Dunia Pertama kalau nggak salah ya. Nah, itu Perang Dunia Pertama 1908. Nah, baru ya kemudian oleh generasi setelahnya ya ini sekitar ya jauh sekali 1908 sampai ke 1986 ini jauh sekali ya 37 tahun yang lalu ya 1938 ada seorang penulis namanya Arthur dan Robert ya, North ya, bahwa
gerakan ini menitik beratkan, gerakannya dari Frank Parson ini adalah tentang yang namanya menolong anak-anak muda yang tidak dapat bekerja. Tuh. Dengan gerakannya ini, vocational borough. Ya, gitu. Nah, ini didukung oleh para agamawan ya, didukung oleh para agama Nasrani ya, rohaniawan ini. Kemudian juga didukung oleh aliran kesehatan mental. Sama ini, apa yang disebut dengan psikologi ya. Psikologi ini untuk mendorong pendidik peka, lebih peka terhadap masalah kegangguan jiwa. Tadi ada ilmu psikologinya ada, cuma bimbingan konseling ini lebih menjurus lagi gitu. Jadi seperti itu. Ya. Baik. Apalagi ketika itu sedang meletus Perang Dunia Pertama dan Kedua, gitu kan. Ya, maka gerakan ini, gerakan mengenal siswa sebagai individu ini sangat erat sekali kaitannya. Karena sulitnya siswa itu mengenal atau memahami secara pribadi apa kelemahannya, apa kekuatannya untuk menemukan bimbingan karir secara baik. Nah, ini ya yang dapat kita pahami di awal-awal. Nah, pada waktu itu perubahan sosial telah mempengaruhi oleh penganjur gerakan progresif yang dibentuk sebagai reaksi terhadap efek pertumbuhan industri yang negatif. Nah, ini negatif pada waktu itu. Ya, pengangguran, pemutusan kerja, ya bahkan pengabaian terhadap kondisi-kondisi kemanusiaan. Ini terjadi pada waktu itu. Ya, kita singkat saja. Kemudian Frank Person, ya, orang dipercaya orang pertama menggalakkan bimbingan ini. Ya, kemudian ya, ada namanya Boston Vocational Borough ya. Ini Boston ini kemudian gerakannya ini, wadahnya ini lebih kepada pendekatan ilmiah untuk memilih karir. Gitu. Gitu ya. Nanti kita ini kan. Jadi menurut beliau ini, person ini untuk memilih karir itu harus paham dirinya sendiri, terbakat, minat, sumber daya, keterbatasannya, ya gitu. Harus paham tuh. Mungkin sampai sekarang mungkin masih bisa diterapkan tuh, ya. Termasuk pengetahuan tentang persyaratan kerja, keuntungan bekerja di situ, kerugiannya, kompensasi dan sebagainya. Ya, kemudian memahami relasi antara dua fakta kelompok itu, ya. Nah, ini ya, intinya seperti itu, bahwa person itu menginginkan yang namanya orang-orang tersebut memilih karir yang tepat. Nah, kemudian person ini punya rencana melakukan membantu siswa. Nah, karena pada waktu itu banyak akademisi-akademisi yang juga akademisi-akademisi yang diperlukan untuk dibimbing, ya. Nah, sehingga mempunyai dampak penting. Sebagai contoh, ya, pengawas sekolah menunjuk lebih dari 100 guru SD untuk menjadi konselor vokasional. Ya, ini di kota-kota besar pada waktu itu, New York, Grand Rapids, Cincinnati, ya. Kemudian akhirnya menular, ya, bagaimana dan berkembang hingga tahun-tahun berikutnya. Tahun 1921, organisasi ini mulai menjadi sebuah profesi, gitu kan. Dan 1952 ada lembaga ya nasional ini, Golden ini bergabung dengan organisasi profesi namanya APGA, ya, lebih besar lagi. Nah, dan menjadi sebuah signifikan. Ya, ini tadi ya, secara singkat seperti itu. Ya.
Nah, kemudian muncul di sekolah-sekolah, ya, bahkan ditemukan sebuah alat tes oleh Arthur Otis, ya. Ini beliau ini mengembangkan suatu tes intelijensi, ya, intelijen kognitif, ya. Ya, menjadi tes Otis namanya, ya, menjadi basis untuk pengujian Army Alpha. Ya, karena pada waktu sebelum ada tes seperti ini, banyak tes yang dipasarkan tetapi dirancang tidak ada standarnya, ya. Kemudian oleh Otis ini ada standarnya, akhirnya eh, berkembang tes pendidikan yang lebih distandarisasi gitu kan. Nah, itu ya, kemudian yang terjadi, ya, tentang apa namanya bimbingan konseling yang ada di Amerika Serikat. Perkembangan selanjutnya ada yang bernama Williamson, ya, penulis konselor. Nah, ini ya, karena dia ya udah hampir 30 tahun, ya, sudah 30 tahun bimbingan konseling ini berjalan dari 1908. Kemudian muncul Williamson, ya, bahwa eh, sudut pandang dengan terbatas mencoba untuk untuk meringankan siswa, bahwa ada pendekatan baru, ya, yang dicoba untuk apa? Mempengaruhi dan memotivasi siswa. Nah, ini kemudian lah disebut dengan konselor, ya, konselor. Tadi bimbingan, kemudian disebut dengan konseling. Ya, kalau tadi itu person itu bapaknya bimbingan, kemudian Williamson ini kemudian menjadi konselor. Ya, jadi ada bimbingan, guidance, dan ada konselor and counselor. Nah, ini ya, Williamson ini 1939. Ya. Apa tulisannya Williamson ini, ya, sekitar beberapa tahun, ya, setelah itu dia menulis pada tahun 1958 bahwa konselor ini bertanggung jawab kepada siswa agar lebih canggih, lebih matang untuk mengidentifikasi jelas apa yang ia sukai, ya. Dan dia percaya bahwa individu itu siswa dapat eh, yang harus seimbang dengan perhatian dengan merusak diri dan perilaku antisosial. Menyatakan bahwa orang yang mencapai kebebasan individual melalui anggota kelompok yang aktif, saling ketergantungan dan kesenangan terhadap ide-ide masyarakat. Bahwa ini maksudnya adalah Bapak Williamson ini punya penelitian, ya, yang namanya penelitian pendekatan ini untuk melindungi minat masyarakat. Yaitu apa? Sekolah. Gitu, agar jangan apa? Jangan merusak diri ataupun perilaku antisosial. Nggak mau gaul, tapi bergaulnya jangan sampai pergaulannya merusak. Ya. Itu. Ini salah satu pendekatan konselingnya Williamson tahun 1950. Seperti itu. Ada 6 poin. Analisis, analisis, sintesis, diagnosis, prognosis, treatment, dan tindak lanjut. Gitu. Ya, Masya Allah. Ya, analisis, ya, dan sintesis. Apa analisis? Mengumpulkan data, sintesis itu memilih data yang relevan, diagnosis itu dikembangkan dasar pemikiran pada dasar tertentu, prognosis adalah prediksi hasil dari tes Otis ini tadi, ya. Kemudian treatment, bagaimana pendekatannya, dan tindak lanjut. Ya, kemudian dari sini muncullah klinik, ya, dan konselor. Nah, singkat cerita, hal ini berkembang menjadi visi profesi baru. Keduanya, ya, bimbingan dan testing, dan juga testing ini kan konseling, ya. Nanti orang yang konseling itu biasanya dites nanti. Lihat minatnya dan sebagainya. Ya. Nah, ini muncul.
ada orang yang lain tahun 1970 1980 yang oleh Rogers. Ya, Roger ini ada pendekatan baru namanya client center untuk lebih baikkan apa namanya pendekatan dari person itu dan juga William tadi, ya, yang tidak hanya mengembangkan suatu teori konseling, ya akhirnya merevisi teori konselingnya dan kemudian menemukan hal-hal yang baru yang lebih sesuai itu. Tuh, ya. Akhirnya ketika meletus Perang Dunia Kedua, ketika mereka sedang memasuki itu, mereka membutuhkan banyak konselor, ya. Yang satunya adalah apa namanya spesialis, ya. Ini adalah untuk memotivasi, ya, bagaimana prajurit-prajurit itu yang akan terjun ke medan perang. Termasuk juga di sekolah, baik itu sekolah umum maupun militer, kedokteran, dan lain sebagainya. Untuk apa? Percepatan pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Ini sebuah teknologi, ya, teknologi dalam berupa konsep, ya. Terus, ya, ini yang terjadi di Amerika Serikat. Banyak perubahan-perubahan yang membawa Amerika Serikat itu lebih maju dalam bimbingan konselingnya. Ya, tahun 1960 berluas lagi profesi ini berlanjut dalam bentuk undang-undang, ya. Ya, dalam bentuk undang-undang, dan mendekati abad 21 perubahan ini menjadi lebih lagi. Apa itu? Banyak orang yang stres harian, ya, perubahan peran jenis kelamin, coba perpilihan seksual, ya beda-beda tuh. Jurang pemisah ekonomi, ini udah masuk nih, udah abad 21 ini udah mulai kacau, ya. Sistem pergaulan di Amerika waktu itu, ya. Nah, ini yang terjadi, ya, kita singkat saja. Kita masuk ke dalam bimbingan yang ada di sekolah. Nah, ini, ya, bagian dari fungsi guru. Nah, akhirnya, ya, tahun 1970, 60 sampai 70 itu ada pengembangan lingkungan kelas yang kooperatif, penilaian para siswa, prosedur orientasi siswa, dan sebagainya. Ini adalah unsur-unsur dalam bahasa kontemporer dan pembelajaran yang efektif untuk apa? Pengujian kembali fokus bimbingan konseling. Ini tidak lepas dari seorang guru, ya. Karena seorang guru itu selain dia mengajar di kelas, ya, dia harus tahu gaya belajar, dan ketika terdapat masalah maka diperlukan bimbingan. Ngobrol, minimal ngobrol, ngebonding, ya, terhadap siswa. Itu, ya, yang terjadi di Amerika Serikat. Bagaimana dengan di Indonesia? Nah, bimbingan konseling di Indonesia ini juga mulai dari Indonesia sebelum kemerdekaan, ya, dekade 40, dekade 60 sampai 80-an ini, ya. Sudah mulai ada gitu. Baik, kita mulai dari sebelum kemerdekaan, ya, pada masa penjajahan Belanda gitu. Mulai muncul yang namanya Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantara yang falsafahnya, ya, Ingarso Sungtolodo ing Madya Mangunkarso dan Tutwuri Handayani. Maknanya adalah dapat dilihat dari sudut pendidikan. Itu, ya, silahkan dicari, ya, di artinya kalau memang perlu, ya. Bapak agak ini yang Bapak taunya ini Tutwuri Handayani itu adalah ketika di tengah dia memberikan semangat. Ketika di depan, nah ini ketika di belakang gitu, ya. Silahkan dicari.
Di samping itu, lembaga-lembaga pendidikan pesantren ya, juga sama. Karena Indonesia itu ada lembaga pesantrennya. Ya, apa yang terjadi? Santri sebagai objek pendidikan pada waktu itu diajak untuk apa? Beragama, berpribadi, berkepribadian, bersosial, berbudaya melalui apa? Sistem pendidikan yang berlaku di pesantren. Nah, ini sebagai modal atau benih-benih untuk perkembangan selanjutnya. Pada waktu perjuangan, ini hasilnya nih. Ya, hasil dari bimbingan konseling, bimbingan-bimbingan dari para ulama, ya, dan merdeka tahun 45, mulailah eh, banyak realisasi pendidikan, tetapi pada waktu itu lebih fokus kepada satu hal, yaitu pemberantasan buta huruf. Maka guru pada waktu itu lebih cenderung membimbing pada waktu itu, baik itu buta huruf aksara Indonesia maupun aksara Arab, ya. Nah, tahun 50-an mencuat lagi tuh, ya. Ada lebih fokusnya, ya. Ketika terjadi perubahan kurikulum, ya, maka muncul pembenahan sistem pendidikan, ya, dari yang tadinya berbau Hindia Belanda sekarang ke Indonesia, dan bimbingan pada waktu itu lebih eh, apa namanya dihadapi dengan tantangan untuk apa? Agar siswa itu sekolah SD dan berprestasi walaupun keadaannya amat darurat, gitu ya. Walaupun keadaannya darurat bisa berprestasi. Itu bimbingan yang dilakukan, ya, tahun 50-an. Ya, itu zaman Masya Allah PKI dan sebagainya, ya. Tahun 60-an ini juga sama, ya. PKI sudah mulai muncul di 50, ini juga sama pemberontakan PKI. Ya, ini juga perlu ada perubahan-perubahan dalam kurikulum pendidikan, sistem pendidikan, muncul tantangan baru dan kemudian dirintis, ya, barulah agar masuk ketika ada konseling IKIP tahun 63, ya, ada jurusan tuh, baru dari situ muncul namanya setiap sekolah melaksanakan bimbingan konseling. Itu sudah mulai masuk nih jurusan itu dan ada bimbingan konseling. Tahun 70-an lahir Orde Baru Indonesia, kemudian mulai mencanangkan sebuah sistem, ya, pendidikan yang terintegrasi dengan pembangunan nasional. Berubah lagi, ya, bimbingan konseling berubah lagi. Ada namanya proyek perintis sekolah pembangunan, impres dan sebagainya, ya, mutu guru. Nah, ini mulai muncul kurikulum 75, ya, yang merupakan dasar dari legalitas pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah. Itu tahun 75. Kurikulum bimbingan konseling itu sudah mulai masuk, ya, dan lain sebagainya. Dalam dekade ini, ya, bimbingan sekolah itu sudah ada tuh, ya, sudah ada penetapannya seperti itu. Lanjut lagi, kurikulum konseling, ya, di tahun 80 sudah mulai pemantapan. Apalagi ketika masuk repelite ketiga, ya. Ini dalam bentuk yang namanya penyempurnaan kurikulum 75 tadi ke kurikulum 1984, ya, mulai diberlakukannya
bimbingan konseling secara profesional. Itu. Dan mulai ada ikatan petugas, nah ini IPBI ada, sudah mulai itu, ada wadah dan sebagainya ya. Mulai. Nah, ketika di era lepas landas, ya, pelita keempat, ke-6 ya, kelima, keempat dan keempat dan kelima, kemudian keenam. Disinilah baru masuk ke dalam yang namanya ekonomi pembangunan. Pancasila hadir di situ ya. Tapi menurut Koncoroningrat adalah apa? Mental, disiplin, integrasi. Ini ya. Ini punya ini setidaknya ini ya. Nah, ketika mental yang harus dicapai ini ketika era itu, maka muncul bimbingan konseling yang berbeda-beda ya. Demikian itu ya. Nanti kita bisa apa lebih lanjut lagi dengan apa di tahun-tahun berikutnya, dan apa namanya masuklah pelayanan-pelayanan BK di sekolah gitu ya. Ada ini dari tahun udah lama ya, tahun 93 sudah ada layanan-layanan seperti ini. Gitu. Profesi-profesi BK sudah ada tahun 2000-an ya, dan lain sebagainya. Baik itu berdasarkan Pancasila dari apa sila-silanya tersebut dan lain sebagainya ya. Atau bahkan mungkin berdasarkan Islam gitu. Baik, itu dari sejarahnya ya teman-teman semua. Kemudian lanjut lagi tentang pengertian bimbingan. Nah, pengertian bimbingan. Nah, ini kita harus lihat di sini ada beberapa pengertian bimbingan. Ini ada pengertian bimbingan dari PP nomor 29929 tahun 90, yaitu bantuan, pemberian bantuan kepada siswa dalam rangka menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Ya. Ada lagi diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan, sama bantuannya kepada individu supaya individu tersebut memahami dirinya sendiri, mengarahkan dirinya bertindak secara wajar sesuai dengan tuntunan sekolah, keluarga, dan masyarakat serta lingkungan, kehidupan umumnya. Ya, ini menurut siapa? Rohman atau Wijaya. Nah, ini kesimpulannya ini. Ya, kesimpulannya ini. Ya, dapat disimpulkan pemberian bantuan tetap yang terus-menerus, sistematis, gitu kan. Agar apa? Mandiri. Apa pribadi mandiri itu? Ya, apa pribadi mandiri itu? Yaitu mengenal dirinya, lingkungannya, mengenal diri dan lingkungannya, menerima diri, ini mengenal diri, menerima diri, mengambil keputusan, mengarahkan diri, dan mewujudkan diri mandiri. Gitu ya. Itu mandiri ya. Gitu. Baik. Bagaimana dengan yang lain? Ya, ada namanya konseling. Nah, kalau konseling berbeda lagi. Nah, konseling ini kalau itu adalah bimbingan, maka kalau konseling adalah tekniknya, yang merupakan secara apa jantungnya, ya, merupakan inti dari alat yang paling penting dalam bimbingan. Itu ini ya. Jadi konseling itu inilah intinya itu. Nah, Rahman Wijaya bahwa konseling adalah layanan dari bimbingan, gitu. Layanan dari bimbingan yang secara terpadu
ada hubungan timbal baliknya. Nanti kita lihat ada Excel dan sebagainya, itu salah satu bentuk tes-tes dan sebagainya itu. Ya, dan sebagainya. Ada tes, oh ternyata ketika dites hasilnya apa. Nah, nanti baru dibimbing tuh. Di konsol ternyata lebih mengenal dirinya. Dan konseling ini lebih cenderung adalah apa? Pertemuan empat mata. Nanti ada mejanya dan sebagainya. Nanti kita di apa? Di bagian akhir buku ini akan ada tata letak buku apa? Meja-meja dan sebagainya. Ini ya, suatu upaya bantuan dengan empat mata ya, antara konselor dan klien, ya, yang berisi usaha yang laras, unik, manusiawi, ya, suasananya juga drama berlaku. Untuk apa? Memperbaiki tingkah lakunya pada saat ini dan masa yang akan datang. Gitu. Dan prinsip-prinsip bimbingan konseling ini setidaknya ada yang disebut dengan prinsip umum, ya, yaitu apa? Prinsip umum adalah tingkah lakunya, ya, kemudian perbedaan individual, ya, berpusat pada individu yang dibimbing, ya, dan sebagainya, ya, nanti kita bahas di sini. Dan lebih penting lagi identifikasi kebutuhan, ya, ini ya, kebutuhannya harus dilihat apa kebutuhannya. Ini disebut dengan responsibelnya. Kalau seperti itu. Dan ketika dilaksanakan ada pimpinan seorang petugas yang ahli, ya, seperti itu. Ya, kalau kita yang tidak khusus di bidang itu mungkin akan membantu pembimbing tersebut. Baik, ada prinsip yang khusus. Prinsip yang khusus ini adalah berkaitan dengan sasaran layanan. Apa itu? Mungkin umurnya, ada level-levelnya, jenis kelaminnya, sukunya, agama dan sebagainya, tingkah lakunya yang bagaimana, ya. Ada anak yang bimbingan konseling khusus tentang ini, bimbingan konseling khusus tentang misalkan yang nakal, ada yang kaburan mungkin, ya, ada yang narkoba mungkin dan sebagainya, atau pergaulan geng motor dan sebagainya, ya. Game online, nah itu ada tuh nanti tingkah lakunya akan dilihat secara khusus, spesialis. Nah, permasalahan individunya itu apa? Ini biasanya berurusan dengan hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental, fisik individu, kesenjangan ekonomi. Ini penting. Ketika seorang anak itu berada di sebuah kelas yang ekonominya berbeda-beda di kelas tersebut, maka perlu ada bimbingan. Biasanya stres, gitu, ya. Nah, kita harus tahu bahwa prinsip-prinsip program layanan itu, bimbingan konseling ini adalah karena program ini harus disesuaikan dengan program pendidikan serta perkembangan peserta didik, ya. Ini kemudian fleksibel dan sebagainya. Nah, pada saat pelaksanaan pelayanannya itu, ya, targetnya individu itu mampu membimbing dirinya sendiri dalam menghadapi masalah. Ya. Dalam proses pembimbingan konseling itu, keputusan itu diambil oleh individu atas kemauan individu sendiri, ya, bukan karena desakan, tapi diajak apa dialog, bukan diceramahin gitu kan, ya. Dan dibiarkan dia memutuskan sendiri dengan arahan-arahan dari kita, ya, sebagai guru, ya, sebagai guru konseling atau bimbingan, membimbing atau konseling itu. Nah, ini sangat penting, ya, memang harus ahli, ya, kalau tidak ahli dibimbing oleh ahli, ya, gitu. Kerjasama antara guru dan orang tua, seperti itu.
Lanjut. Ini bab kedua ya, yang harus kita ketahui juga. Nah, tadi kalau tentang sejarah, tentang pengertian dan sebagainya apa? Tentang prinsip-prinsip. Nah, sekarang kita masuk ke dalam fungsi, tujuan dan asas. Itu. Fungsinya ada 4. Satu, ya, ada 4. Ada satu ya, pencegahan atau preventif, kemudian pemahaman, perbaikan, dan pemeliharaan pengembangan. Gitu. Kalau pencegahan, ya supaya tidak timbul masalah. Gitu. Atau menghambat perkembangan peserta didik. Apa itu? Biasanya di orientasi. Makanya di awal-awal itu kan ada orientasi siswa gitu kan. Di awal-awal. Kalau itu bimbingan karir, nah jangan sampai karirnya itu salah jurusan dan sebagainya. Kalau untuk pemahaman, nah ini tentang diri siswa, yang minatnya, bakatnya, kemampuannya, kelemahannya, kekuatannya, lingkungan siswa, sekolah, di rumah, di masyarakat sekitarnya, di masjid, di di pesantren, itu ya yang harus dipahami. Kemudian tentang lingkungan yang lebih luas, ya negara, termasuk karir, kementerian dan lain sebagainya. Kalau perbaikan, apa perbaikan? Nah, kalau perbaikan itu lebih dilakukan agar ketika masalah-masalah tersebut dihadapi dengan baik, terpecahkannya dan teratasinya masalah siswa. Tuh. Baik, kalau pemeliharaan dan pengembangan. Nah, dari bimbingan konseling ini dapat dikembangkan lagi potensi dan kondisi yang positif agar mahasiswa tersebut berkembang dirinya itu. Ya, potensinya dikembangkan. Dan layangan bimbingan konseling ini dilaksanakan harus secara langsung. Ya, dengan jelas sehingga dapat diidentifikasi atau dilihat secara nyata dan tidak bisa dievaluasi. Nah, ini maka fungsinya itu seperti itu. Preventif, pemahaman, perbaikan, dan pemeliharaan dan pengembangan. Kemudian, tujuan. Tujuan bimbingan konseling secara umum sesuai dengan tujuan pendidikan. Itu sama, selaras. Itu membentuk pengembangan kepada siswa secara optimal. Ya, yang dikaitkan dengan SDM, pengembangan SDM, tujuan pendidikan. Ini secara umum. Secara umum ya. Bagaimana dengan secara khusus? Nah, secara khusus ini ada 3 aspek. Ya, ada 3 aspek. Yang pertama, aspek perkembangan pribadi sosial. Nah, kita lihat nih kalau khusus itu biasanya lebih detail. Nah, kita lihat dulu aspeknya apa. Oh, untuk perkembangan pribadi sosial. Oke. Di sini ya, mereka harus disadarkan, pilihan secara sehat, menghargai orang lain. Ini kan sosial nih. Sosial kan berarti dia interaksi dengan orang. Ada rasa tanggung jawab ketika terjadi singgungan-singgungan, terjadi kesalahan, ada rasa tanggung jawab. Ada konflik, iya, ada konflik. Biasanya anak SMP atau SMA itu ada konflik. Nah, dan juga ini penting keputusan secara efektif. Ini dari pribadi sosial. Terhadap belajarnya, nah ini juga sama. Ya, terampil, terencana, terencana pendidikannya. Jadi ketika dia belajar terencana, belajar juga efektif, dan mampu menghadapi evaluasi atau ujian. Ujian matematika, ujian apa saja ya yang ada di sekolah,
mampu diatasi. Seperti itu. Oke. Dalam aspek tugas perkembangan karir, ini juga sama. Biasanya di akhir-akhir ketika akhir sekolah kelas 12 itu biasanya nanti akan ada itu. Biasanya ada tuh guru-guru yang khusus tentang bimbingan karir, baik itu di sekolah menengah kejuruan maupun menengah atas. Itu akan berkarir sebagai seorang profesional, baik itu sebagai mahasiswa, memilih tempat kuliah di mana, gitu kan. Biasanya akan dipantau tuh. Atau ketika dia di MA, dia akan menjadi seorang pendidik di mana ya, dan lain sebagainya. Tuh. Itu tujuannya ya, secara khusus. Nah, ini asas. Kalau asas itu adalah pondasi-pondasi dari itu. Yang paling penting adalah asas kerahasiaan. Jadi ini adalah hal yang kunci, merupakan asas kunci dalam bimbingan konseling, rahasia. Ya. Kalau ini dijalankan, maka akan berjalan asas-asas yang lain. Ya, nanti ya, supaya tidak terjadi gunjingan. Ya. Ini harus diperhatikan ketika kita ngobrol dengan siswa, rahasia itu. Kemudian harus kesukarelaan. Apa yang dimaksud dengan sukarela itu? Yaitu tidak dituntut pada siswa, ya, tidak ada yang namanya desakan, intimidasi, pemaksaan diri, nggak bisa, jangan. Harus sukarela. Nah, ini terbuka, apa yang terbuka? Masalahnya harus membuka diri terhadap masalahnya, jujur dan lain sebagainya. Nah, kemudian asas kekinian. Nah, masalah yang tadi itu bahwa konselor itu tidak boleh menunda-nunda memberikan bantuan seperti itu. Ya, tidak tunda-tunda berlarut-larut masalahnya itu. Dan asas kemandirian apa? Ya, tujuan dari usaha bimbing itu supaya apa? Individu tersebut diharapkan dapat mandiri dengan sendirinya. Ini ciri-cirinya. Kalian bisa baca. Sama seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya ya. Asas kegiatan gitu ya. Nah, maka asas kegiatan ini adalah apa? Supaya hasil dari bimbingan ini tuh, bimbingan konseling ini diraih oleh yang bersangkutan dan menimbulkan suasana individu ya, dirasakan ya, kegiatan tersebut memang benar-benar terasa bahwa dia itu ada bimbingan sama gitu. Ya, kemudian jangan sampai ada kegiatan bimbingan tapi kok saya nggak dibimbing-bimbing. Itu ya memang harus dirasakan setiap individu. Ya. Memang ada bimbingan kelompok juga ada. Ya, tapi itu nanti kita bahas. Asas kedinamisan bahwa ada perubahan tingkah laku, tidak mengulang lagi kalau itu adalah masalah. Ya, kemudian asas keterpaduan, kenormatifan. Ya, kalau keterpaduan ini adanya keterpaduan isi dengan layanan yang diberikan, yaitu selaras, ya, tidak bertentangan satu sama lain. Ya, contohnya antara tidak apa namanya aspek individu yang dibimbing ya dengan solusinya itu selaras. Normatif, nah berarti ini mengacu pada norma yang ada, baik itu norma-norma sekolah, negara, agama, dan lain sebagainya. Ahli, ya memang harus orang yang ahli. Alih tangan. Nah, ketika bimbingan tersebut tidak mampu oleh atau memang harus diserahkan kepada pembimbing yang lain, maka benar harus dialih tangankan. Misalkan dari guru
wali kelas kepada guru BK bisa. Kemudian asas tutwuri hadayani. Apa itu? Ya, layanan tidak hanya dirasakan oleh waktu siswa mengalami masalah saja, tapi di luar adanya masalah pun hendaknya dirasakan adanya manfaatnya apa? Semangat, motivasi dan lain sebagainya. Mungkin itu dari Bapak, silahkan nanti kita isi kuisnya ya sebelum apa? Sebelum diskusi kita isi kuis seperti itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.